hening sejenak. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tutur kata-Mu, kasih setiamu Tuhan. Ku tutur kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tutur kata-Mu, kasih setiamu Tuhan. Ku tutur kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Bapak Ibu guru sekalian dan teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Baik, kami mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu bagi kami manusia yang kecil ini. Kami mengucap syukur atas kecukupan kebutuhan kami dan kasih-Mu yang besar bagi kami. Kami mengucap syukur karena pada hari ini kami dapat diberikan kesempatan untuk dapat mengikuti ibadah siswa pada hari ini. Kami memohon kiranya Tuhan dapat melindungi dan memberkati ibadah kami pada hari ini, supaya dapat menyenangkan hati Tuhan, supaya dengan hati yang gembira kami dapat mengenal Engkau, memuji Engkau, dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang telah mati dan bangkit, kami berdoa. Amin. Mazmur 19. Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam taurannya. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar, tetapi kemah mereka terpancar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Dia yang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya.
dari ujung langit ia tepis, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Tanda Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Perintah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada emas banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari serang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu. Dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Shalom adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, Bapak Ibu Guru. Perkenalkan, saya Pendeta Christina Febri Untaryospara, melayani di GKI Kranggan. Nah, ada juga Pendeta Hobert, suami dari Kak Titin, biasa saya dipanggil Kak Titin gitu ya. Dan ada 2 anak bulu. Salam kenal dari kami, senang sekali bisa melayani dan juga bisa diberi kesempatan untuk membagikan firman Tuhan. Ya, adik-adikku terkasih, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang berjudul Allah Penyembuh. Nah, kebetulan saat video ini dibuat, kondisi Kak Pendeta juga sedang kurang enak badan. Kakak Pendeta semenjak minggu lalu mengalami gejala, lalu setelah PCR akhirnya dinyatakan positif COVID. Tapi puji Tuhan gejalanya sudah berkurang, kondisinya juga berangsur membaik ya. Jadi untuk adik-adik atau mungkin Bapak Ibu guru kalau ada yang sedang juga berjuang, mari kita sama-sama hendak merenungkan firman hari ini dengan judul Allah Penyembuh. Kita meyakini bahwa Allah akan menyembuhkan dan memulihkan setiap kita, khususnya dalam perenungan kita pada hari ini.
Untuk masuk dalam perenungan, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan. Saat ini kami akan bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang menolong dan memampukan kami untuk juga boleh menggumulinya dalam kehidupan kami hari demi hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita akan bersama membuka pembacaan firman hari ini dari 2 Raja-Raja 5, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. 2 Raja-Raja 5, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-14. Naaman disembuhkan. Bu Pendeta akan bacakan bagi setiap kita. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan, seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumkanlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakannya lah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya aku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya, perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Tapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Ya, adik-adik terkasih, demikianlah pembacaan firman. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, terlebih melakukannya dalam kehidupan hari demi hari.
Dari pembacaan hari ini, kita melihat bahwa Naaman yang sakit kusta disembuhkan oleh Allah. Ya, Allah menyembuhkan Naaman dari sakit kustanya. Dengan apa? Dengan mandi 7 kali di sungai. Kalau kita mengingat, baik adik-adik yang masih kelas 1 maupun kakak-kakak yang sudah kelas 6, mungkin setiap kita juga pernah mengalami sakit penyakit. Ya, ada yang kalau sakit, wah akhirnya izin nggak masuk sekolah, minta surat dari dokter dan beristirahat di rumah. Selain itu, ada pula yang pergi ke dokter untuk kemudian memeriksa kondisinya, mendapatkan obat, lalu beristirahat. Nah, adik-adik, kondisi sakit yang kita alami, kita berhasil sembuh karena apa? Karena Allah menyembuhkan setiap kita. Sama seperti Allah menyembuhkan Naaman, seorang perwira yang adalah panglima, lalu kemudian dia sakit kusta. Dan Tuhan Allah menyembuhkannya. Ya, Allah menyembuhkan kita melalui apa aja sih? Melalui banyak sekali hal. Pertama, melalui doa. Kita berdoa, memohon Tuhan memulihkan. Selain itu, ada juga obat-obatan yang harus dikonsumsi. Selama kakak pendeta sakit, harus ada obat yang diminum, harus ada vitamin, harus ada banyak sekali makanan, minuman yang bergizi, dan harus istirahat. Semuanya itu dapat menolong agar kondisi yang sakit berangsur membaik. Ya, Allah menyembuhkan kita dan orang-orang di sekitar kita. Dengan siapa? Misal dengan orang tua yang merawat kita, orang tua yang mengkompres kita, orang tua yang menyediakan makanan, tapi juga ada dokter yang merawat kita, dokter yang memeriksa. Biasanya kalau nanti adik-adik kondisinya demam, lalu suhunya tinggi, nanti diukur dulu pakai termometer. Oh oke, ini suhunya tinggi sekali, saya kasih obat ya, kata dokternya begitu. Jadi sebenarnya ada banyak sekali orang yang dipakai untuk menolong kita ketika kita sedang sakit. Itu pun merupakan cara Tuhan untuk memulihkan setiap kita. Dan sama dengan kita, seperti kisah yang kita baca tadi, melalui kisah Naaman, Naaman juga disembuhkan dengan pertolongan banyak sekali orang. Ya, Tuhan memakai sekali banyak orang untuk memberi kesembuhan pada Naaman. Pertama, lewat anak perempuan tawanan yang menjadi pelayan. Ya, dia adalah budak, dia ditawan, tetapi dia kemudian menyampaikan bahwa ada nabi yang dapat memberi pemulihan bagi Naaman. Selain itu lewat istri Naaman. Yang kedua, istri Naaman menyampaikan bahwa engkau harus pergi ke sana. Ada juga Raja Aram yang kemudian mengirim surat untuk raja di Israel. Ada juga Raja Israel, Nabi Elisa, dan juga Gehasi, pembantu Elisa, yang memberikan perintah kepada Naaman untuk mandi 7 kali di sungai. Selain itu ada juga pegawai-pegawai Naaman yang lain. Maka adik-adik, hari ini kita diingatkan melalui firman Tuhan, sama seperti Tuhan menyembuhkan Naaman, Tuhan pun akan menyembuhkan kita dari penyakit. Tuhan akan menyembuhkan kakak pendeta dari COVID yang sedang dialami, juga akan menyembuhkan adik-adik yang mungkin sedang sakit, mama papa yang sedang tidak enak badan, atau bapak ibu guru. Jadi kita harus percaya bahwa Tuhan akan memulihkan dan menyembuhkan kita. Ya, poin pertama, kita percaya kepada Tuhan, kita memohon dalam doa. Doa itu dinaikkan oleh kita secara pribadi. Setiap hari kita berdoa, tetapi juga ada banyak orang yang mendukung kita dalam doa, mendukung dalam pemulihan kita, sehingga kita dapat berangsur membaik setiap hari
dapat pulih kembali, dapat sehat kembali. Lalu poin yang kedua, kita juga harus mau berusaha melakukan bagian kita. Ya, tadi Naaman disuruh apa? Disuruh mandi 7 kali dan dia melakukan bagiannya. Kita juga disuruh apa? Suruh minum obat, kita minum obatnya. Suruh istirahat, kita istirahat. Yang kalau lagi nggak enak badan, terus izin ke sekolah, nggak mau sekolah, tapi ternyata di rumah main game. Nah, kita diingatkan untuk berusaha. Kalau mau sembuh ya harus istirahat, minum obat, makan dan minum yang bergizi. Sehingga kondisi tubuh kita berangsur membaik hari demi hari. Kiranya melalui perenungan ini setiap kita diingatkan bahwa Allah dapat menyembuhkan kita dari penyakit kita, Allah dapat memulihkan kondisi kita. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Adik-adik dan Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita berdoa untuk menaikkan pokok doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengingatkan setiap kami bahwa Allah mampu menyembuhkan penyakit dan juga setiap hal yang kami hadapi. Tolonglah kami untuk juga boleh menjaga kesehatan kami. Secara khusus kami juga berdoa mengingat untuk keluarga besar dari Penabur Harapan Indah di SD yang mungkin juga mengalami COVID. Tuhan yang senantiasa memulihkan dari gejala-gejala yang dialami, Tuhan yang menyembuhkan, juga memberikan kesehatan kekuatan bagi setiap mereka yang sedang berjuang di tengah COVID-nya. Kami pun berdoa Tuhan untuk penerimaan siswa baru, kiranya Tuhan menolong sehingga banyak orang boleh memberikan dirinya belajar, memperoleh pendidikan di Penabur, khususnya di Penabur Harapan Indah. Kami pun berdoa Tuhan untuk setiap guru, karyawan, adik-adik, orang tua, dalam kesehatan mereka hari demi hari, Tuhan yang tetap menjaga, melindungi, memberkati, dan menjauhkan dari segala sesuatu yang jahat. Kami pun berdoa untuk SAS yang akan dilakukan tanggal 19 dan tanggal 26 mendatang. Kiranya Tuhan yang menolong sehingga program yang sudah disiapkan, rencana yang sudah dibuat, dan juga dipersiapkan dengan baik boleh berlangsung pada harinya nanti. Dan banyak anak-anak boleh menikmati kebersamaan dan persekutuan di hari SAS besok. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Guru dan adik-adik yang terkasih, ibadah kita telah selesai. Kita akan kembali pada ibadah aksi dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita kembali kepada kehidupan kita masing-masing dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.